Assalamualaikum teman-teman. Hai hai hai, apa kabar kalian semua? Kembali dengan saya Riani Dharma. Oke teman-teman, jadi ini sudah puasa hari ke-18 dan hari ini saya akan masak menu spesial lagi, tapi sederhana. Dan menu ini adalah menu yang pertama kali sekali saya masukkan di konten saya. Menunya itu istimewa. Sapu suami paling suka sekali dengan menu ini. Kenapa? Karena menu hari ini kita menggunakan menu santan. Jadi kalian harus tahu bagaimana prosesnya saya masak dan bumbu-bumbu apa saja yang saya pakai. Yuk langsung ikutin saya ke dapur, let's go. Oke teman-teman, karena dia punya bumbu semua sudah siap, seperti yang saya bilang tadi, ini dia punya santan sudah ada. Cuman ini santan mentah, saya belum masak dia karena memang saya mau masak sayur ini menggunakan santan yang tidak dimasak terlebih dahulu. Kenapa? Supaya dia punya ekstra santan tuh nanti menyerap ke dia punya tahu dengan dia punya sayur. Jadi saya biarkan dia mentah, saya masak dulu, saya tumis dulu dia punya bumbu-bumbu semua. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam. Yuk langsung let's go, ikutin saya punya proses masak sampai nanti kita selesai. Kalian bisa lihat semua dia punya hasil seperti apa. Seperti biasa teman-teman, saya pakai minyak bekas saja. Ini minyak bekas goreng ikan dan masih bagus sekali karena hanya satu kali dipakai goreng ikan. Dan minyak jelantah itu paling enak karena harum teman-teman. Buat kalian yang suka pakai minyak jelantah atau minyak bekas penggorengan, kita satu server, kita satu frekuensi. Jadi saya langsung saja kasih nyala dan saya tumis dia punya semua bumbu yang saya sudah haluskan tadi. Tadi bumbu yang saya sudah haluskan itu teman-teman ada bawang putih, bawang merah, terus merica bubuk, tambah sedikit jahe. Selain bumbu yang saya haluskan tadi, saya mau tambahan merica bubuk. Maksudnya ketumbar bubuk. Saya mau tambah ketumbar bubuk dengan kunyit bubuk. Hanya saja karena dia sudah bentuk bubuk, jadi saya tidak perlu lagi kasih masuk di satu kali blenderan tadi. Nah ini dia punya minyak sudah panas, bisa langsung kasih masuk saja. Aroma langsung luar biasa. Kita pakai dengan api yang paling kecil saja teman-teman, tidak usah pakai api yang besar karena supaya dia punya bumbu nanti masak sempurna, harum. Lalu kita kasih dia ke dalam kuah. Oke, semua bumbu halus kita sudah kasih masuk ke dalam. Sekarang kita tinggal tambahkan dengan ketumbar bubuk. Saya pakai ketumbar yang instan seperti ini, jadi bukan ketumbar yang kita bikin lagi itu, bukan. Saya pakai instan. Saya kasih agak banyak supaya dia harum teman-teman. Terus setelah itu kita pakai sedikit kunyit bubuk. Kunyit bubuk ini saya beli juga, dia sudah jadi kita tidak bikin manual, ini memang sudah jadi dari kita beli. Kita masuk kunyit bubuk, tambah lagi sedikit supaya aromanya lebih harum. Setelah ini baru bumbu kita aduk-aduk dia, kasih masak dia. Ini dia punya bumbu semua sudah masuk teman-teman. Kita tinggal tumis dia sampai kering, sampai dia masak ya. Seperti ini. Ini warnanya sudah mulai berubah juga. Kalau sudah begini kita sudah bisa naikkan sedikit apinya supaya dia lebih cepat proses keringnya. Oke teman-teman, ini dia punya bumbu sudah masak, sudah bisa kita kasih pindah ke sebelah. Jadi langsung saya kasih pindah saja. Tapi sebelum saya kasih pindah ini kalian bisa lihat dia punya bumbu nih. Dia punya bumbu nih luar biasa, tidak terlalu halus. Kelihatan dia punya serat-serat bumbu ya teman-teman nih. Dan ini saya langsung kasih masuk karena dia sudah masak. Langsung saya kasih masuk di santan yang tadi yang kita sudah siapkan. Ini. Jadi kalian tidak perlu khawatir teman-teman karena dia punya sayur juga, sayur daun singkong itu dia sudah masak teman-teman. Sebelumnya kita sudah rebus dia sampai masak, jadi kita tidak kasih masuk daun singkong ke sini dalam keadaan mentah. Untuk kasih masuk dia lagi seperti ini. Dan kalian bisa lihat dia punya bumbu sudah masuk ini. Dia punya bumbu kental sekali masuk di santan yang kental. Jadi saya sengaja pilih santan itu yang
Duh, kenapa ada tahun datang nih? Saya pilih santan, memang saya hanya peras yang dia punya kental saja. Yang pertama itu, selebihnya saya sudah tidak ambil supaya nanti dia punya santan dan bumbu-bumbu itu meresap di tahu dengan sayur, dia punya rasa enak. Oke, jadi karena dia punya bumbu sudah masuk, sekarang kita tinggal langsung kasih masuk dia punya semua bahan-bahan ke dalam. Yang pertama saya mau kasih masuk itu, saya mau kasih masuk sayur dulu. Karena tahu itu kan dia mudah masak, jadi saya mau kasih masuk sayur dulu yang secukupnya saya mau kasih masuk. Setelah itu nanti baru kalau dia sudah setengah matang baru saya kasih masuk dia punya tahu. Seperti yang kamu sudah lihat tadi, dia punya bumbu itu sudah masuk semua di santan kental ini. Sekarang kita tinggal kasih masuk sayurnya saja. Saya juga tidak mengerti kenapa di dapur ini tiba-tiba ada tahun datang. Apa karena dia cium aroma santan yang harum sekali dengan bumbu. Jadi ada nih, dia ada nih. Tidak tahu tiba-tiba dia datang. Padahal sebelum-sebelumnya setiap hari tidak akan ada pernah tahun datang ke sini. Nah, ini kan kasih kalian ini. Ini daun singkong yang sudah direbus. Jadi bisa kita langsung masukkan ke dalam santan yang kental. Kenapa saya pakai santan yang kental? Karena dia daun singkong sudah matang. Jadi kita tidak perlu lagi proses pematangan untuk daun singkongnya. Kita tinggal kasih masuk saja. Ini satu mangkok begini. Tapi saya tidak akan pakai semua. Saya hanya akan pakai secukupnya santan yang saya masukkan tadi. Saya tidak mau nanti dia terasa hambar ya. Jadi saya mau sayur ini dia terasa bumbu, terasa santan, dia santan dan bumbu dia menyerap ke dalam sayur. Saya langsung kasih masuk saja teman-teman. Jadi ini karena kita peras ya, santan lagi lidah sampai suta bola balik. Nah kita ramas dia, jadi sayur kan kalau ramas dia bentuk bulat begini. Jadi kalau untuk kasih masuk ke dalam kita harus buka dia begini. Saya buka dia seperti ini, baru kasih masuk dia pelan-pelan. Buat kamu yang paling suka makan sayur santan, ini tuh bisa kalian contoh di rumah karena dia hanya pakai bumbu-bumbu dasar saja, bumbu sederhana, tidak bumbu macam-macam. Tapi dia sudah nikmat sekali. Kunci dari masakan nikmat itu teman-teman, dia punya bumbu harus banyak. Terus dia punya kaldu atau dia punya kuah yang kita pakai itu kental. Misal santan gitu. Kalau kita pakai air biasa, misal kita menumis atau apa itu, usahakan dia punya bumbu lebih banyak daripada dia punya bahan dasar seperti sayur. Atau misal kita mau tumis daging, berarti dia punya bumbu lebih banyak dari itu. Jangan pelit-pelit. Kalau kita mau masakan enak itu jangan pelit bumbu teman-teman. Itu tekniknya, itu salah satu trik untuk kita bisa makan enak. Terkadang kita ke warung, beda warung itu beda rasa, beda bagaimana ya, ada yang mungkin kita makan hanya sekedar kenyang, terus ada yang memang kita makan kita rasa dia punya masakan di warung itu enak. Jadi setelah saya keliling makan ke sana kemari, saya cari tahu di mana letak sumber perbedaannya. Ternyata letak perbedaannya itu ada di bumbu teman-teman. Jadi itu pelajaran buat saya dan buat kita semua. Kalau mau masak itu jangan pelit-pelit bumbu teman-teman, kasih masuk saja. Jadi ini sayur satu kali masak tadi kita bisa pakai untuk 2 menu. Bisa kita santan seperti ini, bisa juga nanti yang separuh kita simpan itu karena sudah dalam kondisi masak. Kita bisa gunakan untuk bikin lalapan. Lalapan sambal bawang, lalapan sambal mata, atau sambal dabu-dabu, itu enak sekali. Jadi usahakan masak sesuatu itu jangan satu bahan dasar kita hanya masak untuk 1 kali. Jadi usahakan untuk dia bisa 2 atau 3 kali masak dengan menu atau dengan cara yang berbeda. Oke, sudah cukup. Ini saya kasih tinggal segini untuk nanti kita makan lagi dengan sambal. Sekarang kita waktunya aduk dia. Ini karena tadi saya pakai santan mentah teman-teman, jadi kita harus aduk dia terus. Aduk dia terus seperti ini sampai dia mendidih. Mendidih tuh jangan sampai dia mendidih besar-besar tanpa diaduk begini. Nanti kalau dia semua mendidih, usahakan untuk kita kasih kecil dia punya api. Supaya apa? Ini teknik lagi ya teman-teman, supaya dia punya santan tidak pecah atau tidak terhambur begitu. Kalau dia punya santan nanti terhambur, dia punya rasa juga hambar. Jadi tidak akan menyerap di dalam dia punya bumbu. Dia punya santan-santan itu tidak menyerap di sayur maksudnya. Lidah tinggal tabola balik. Jadi kita usahakan untuk dia punya santan meresap ke dalam sayur, jangan dia pecah. Jadi sementara kita tunggu dia mendidih, aduk terus dia begini. Kalau nanti kita lihat dia sudah mengeluarkan gelembung-gelembung kecil begitu, usahakan untuk kita kasih kecil dia punya api. Ini teman-teman bisa lihat ini.
dia bumbu kuah ini kuning dan kental karena memang kita pakai bahan-bahan yang kental. Nah ini kita lihat ini di pinggir-pinggirin dia sudah mulai mau mendidih kecil-kecil, jadi kita langsung kasih kering. Dia punya api teman-teman, kita lihat dia sudah mau mendidih begini, jadi kita langsung kasih kecil apinya ya, jangan pakai api besar karena nanti dia punya santan pecah. Kalau kita sudah kasih turun dia punya api, ini saya suka turun dia punya api, langsung kita aduk dia pelan-pelan begini sampai dia punya santan itu menyerap. Masak santan itu agak sulit teman-teman karena kita harus jaga dia total full supaya semua bumbu dan santan-santan ini dia menyerap ke dalam sayur. Jangan dia pecah dia punya santan, jadi kita harus ekstra sabar untuk jaga dia. Sekarang kita tinggal aduk dia begini terus sampai nanti dia setengah matang, baru kita kasih masuk ke tahu. Terakhir kita tinggal tambah dengan garam dan penyedap rasa. Ini dia punya aroma sudah luar biasa sekali ya teman-teman. Teman-teman pasti bisa rasakan dia aroma-aroma yang luar biasa ini sudah mengganggu kita punya hidung di dalam kondisi kita puasa. Kenapa saya masak lebih cepat teman-teman? Karena sekalian persiapan untuk Zafran punya makan siang. Gitu. Ini nanti Zafran makan siang, sore lagi saya tidak perlu masak. Jadi saat buka puasa itu suami sudah makan. Bisa makan, nanti kita tinggal hangatkan sedikit saja untuk sore karena ini juga sudah hampir masuk waktu duhur, jadi tidak lama lagi itu waktu sudah tidak akan terasa. Oke teman-teman, ini saya mau kasih masuk dia punya garam. Saya suka masuk dia penyedap rasa barusan, tinggal tambah garam saja sedikit. Setelah itu saya sudah kasih dia punya api tuh paling kecil sekali. Jadi teman-teman bisa, teman-teman terus lihat ini saya suka bikin dia punya api kecil sekali supaya dia punya santan tidak pecah. Oke teman-teman, ini saya kasih masuk dia garam. Sekarang saya tinggal kasih masuk dia punya. Sekarang kita tinggal kasih masuk tahu saja teman-teman. Jadi tahunya juga tadi saya belum potong, jadi ini tahu yang saya beli tadi. Tahu ini kita mau langsung saja potong ke dalam. Potong kecil-kecil karena tidak perlu lagi kita mau langsung potong di piring apa segala macam, kita langsung potong saja dalam sini. Dia punya tahu kita potong kecil-kecil saja teman-teman karena nanti kalau sudah di dalam juga dia akan mengembang jadi besar gitu. Kita cukup potong dia kecil-kecil seperti ini, langsung kita kasih masuk. Tidak usah bikin repot, tidak usah mau bikin susah ya, langsung saya kasih masuk begini. Ini baru tahu sepotong saja, 1 sampai 2 masuk dulu, baru dari yang dia setengah ini kita kasih masuk lagi seperti ini. Jadi sederhana saja, simple teman-teman, tidak pakai cara-cara yang ribet ya. Gini, jadi ini baru 1 tahu kita kasih masuk sambil kita tunggu, kasih naik deh api sedikit supaya tahu cepat rasa bumbu. Nanti kalau kurang kita tambah lagi 1. Ini baru 1 tahu saja, jadi ntar saya lihat kalau memang dia punya kuah masih ada kemungkinan bisa menyerap tahu 1 lagi, kita kasih masuk lagi 1. Jadi kita masak itu kira-kira teman-teman, jangan langsung kita mau langsung kasih masuk banyak-banyak. Itu lagi nanti itu yang saya bilang di awal, nanti dia punya bumbu tidak menyerap ke dalam kita punya masakan, kan kita rasa rugi tuh, tidak sedap gitu. Dan ini kayaknya dia punya kuah masih banyak dan bisa tambah 1 lagi tahu. Jadi ini saya masak porsi dia agak besar, banyak, jadi nanti kita bagi-bagi. Saya akan bagi dengan saya punya bapak mertua, dan ini saya punya mama. Karena kalau sebanyak ini kita mau makan sendiri hanya berdua bertiga dengan si Zafran, ini tidak mungkin habis teman-teman. Kita masih bisa tambah 1 lagi tahu. Saya tambah lagi 1 tahunya supaya nanti dia jadi lebih banyak lagi. Ini tahu dia terbalik, jadi tidak apa-apa juga, mau dia balik bagaimana juga kita nggak tadi saya iris dia, tidak usah jadi masalah ya teman-teman. Ini dia punya tahu tak balik, itu dia cara potong tak balik, tidak usah susah karena ini kita bukan ajang perlombaan, kita tidak sedang
kompetisi teman-teman, kita hanya sedang masak untuk makan buka puasa. Oke. Setelah ini masak, nanti saya sudah harus menggantikan adekku untuk jaga tempat usaha. Jadi kita usahakan masak cepat selesai, dan duhur saya langsung ke tempat usaha. Ini tahu sudah masuk lagi satu, jadi total kita pakai 2 tahu ya teman-teman. Ini kita pakai 2 tahu. Wow, udah jadi banyak sekali ya, kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat ini, dapat tahu ini super renang. Cuman ada satu hal yang saya lupa teman-teman, betul-betul saya lupa sekali. Harusnya ini nanti terakhir kita kasih dia bawang goreng, tapi karena berhubung tadi saya tidak sekalian kupas bawang untuk bikin bawang goreng, jadi nanti saya akan pakai bawang instan saja yang kemasan, supaya cepat saja, tidak usah lama. Atau nanti saya bilang saya punya mama, nanti mama taruh, dia ini sudah taruh daun lagi, taruh bawang goreng di rumah sudah ya. Kita masak saja sampai dia matang, baru kita angkat dia guys. Ini sudah luar biasa deh, tahu sudah terapung semua. Tahu sudah terapung, ini tandanya dia sudah masak ya teman-teman. Oke teman-teman, finish masakan kita sudah selesai. Ini teman-teman bisa lihat dari jarak dekat, dia punya sayur masak sempurna, tahu dia masak sempurna. Tapi lihat dia punya bumbu kaldu ini masih kental sekali, masih terlihat jelas bahwa dia punya bumbu ini masih sangat luar biasa. Dia punya santan terlihat jelas, tidak pecah sama sekali. Oke, dia punya santan tidak pecah sama sekali, teman-teman bisa lihat ini. Saya zoom kasih jarak dekat, dan kita bisa lihat ini karena tadi saya bikin tahu agak lebih banyak supaya kita bisa bagi-bagi. Jadi dia punya tampilan nih teman-teman, bisa lihat nih, dia punya santan masih bagus sekali ya. Dan ini aromanya luar biasa. Sudah selesai teman-teman, ini sayurnya sudah masak sempurna, jadi tidak perlu lagi diragukan kematangannya nih. Dia punya aroma ini luar biasa sekali teman-teman. Dan alhamdulillah selesai. Dan setelah ini saya mau sekalian kasih makan si Zafran, makan siang. Jadi ikutin saya lagi untuk sampai di jalur 2 di Zafran, karena Zafran hari ini lagi di neneknya. Kita akan kasih makan siang dia, dan saya mau lihat dia punya reaksi makan saya punya masakan. Dan nanti saya lanjut update lagi setelah saya kasih makan Zafran. Demi apa teman-teman? Demi apa? Sumpah ini untung dia wajah saya belum cuci. Ternyata dia punya daun jeruk itu tertinggal di dalam tadi teman-teman, setelah saya habis cuci ya Tuhan. Saat saya blender bumbu-bumbu yang lain, daun jeruk ini saya kasih telur, jadi dia tertinggal. Oh Tuhan, aduh, demi apa hari ini masakan yang luar biasa ya. Masakan ini hari ini luar biasa sekali. Ini pantas saya bilang macam saya ada yang kurang apa, ternyata dia daun jeruk teman-teman. Astaga, aduh, tapi tidak masalah, ini dia sudah masuk. Dia punya aroma, masya Allah, masya Allah. Aduh, kesalahan-kesalahan ini yang semoga tidak akan terus-terus terjadi. Kita faktor usia sampai kita sudah lupa barang apa. Dan tadi saya tinggal kaget-kaget barang apa yang saya lupa. Ternyata dia daun jeruk harum ini yang saya tidak kasih masuk di bumbu. Astaga. Tapi ini tidak akan merubah apa-apa teman-teman. Dia punya rasa tetap luar biasa ya. Tapi akan lebih luar biasa tadi kalau kita kasih masuk di bumbu awal. Aduh, rasa lain sekali, tapi biar sudah. Oke teman-teman, ternyata tadi si abang makannya nggak bisa sama ibunya karena ibunya lagi sibuk dan dia sudah minta makan. Ibunya nggak sempat bikin video saat dia makan, so nggak apa-apa, nanti kita akan bikin di video yang berbeda bagaimana review dari masakan yang aku masak tadi. Nanti kita akan buat video terpisah di saat kita buka puasa. So terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini, semoga kalian suka dengan videonya. Sampai kita ketemu di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.